Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sematin, walah, karena dari awal udah dibilang begitu. Coba kalau awalnya begitu, masih, ya, ya luar biasa hari ini. Ya, apa ya? Mungkin kalau dibilang pengaruh, nggak tahu juga. Apakah pengaruh dari lingkungannya atau dari diri kita sendiri? Ya, apakah karena seseorang, apa karena diri kita sendiri? Kadang-kadang ya, kadang-kadang mungkin ketika si A yang menyampaikan baru kebakar gitu. Giliran si B yang menyampaikan, ya kayaknya nggak nyampe. Apakah ini karena orang yang menyampaikan, apa karena diri kita sendiri? Coba jawab aja sama kita sendiri. Tanya diri kita sendiri. Ya. Karena sering gue sampaikan bahwa ketika lu pengen berubah, tentu perubahan itu harus lu keluarkan dari diri sendiri. Yang terbesar untuk berubah adalah motivasi tertinggi. Ya kan? Sering gue sampaikan, siapapun yang menyampaikan, tidak akan mampu merubah kita. Kecuali diri kita sendiri. Di minggu-minggu kemarin juga gue bilang, Tuhan juga nggak akan rubah kita kalau kita nggak rubah diri kita sendiri. Sekelas Tuhan, ya kan? Apa kata Tuhan? Tuhan nggak akan rubah nasib suatu kaum kalau kaum itu nggak rubah nasibnya sendiri, ya kan? Tuhan aja nggak akan rubah kita kalau kita nggak mau berubah. Sederhana kayaknya kalimat itu. Coba diresapi. Apa yang buat kita jadi seperti ini aja dari dulu. Apa yang buat kita kayaknya nggak ngelangkah, tapi udah capek rasanya. Kayak apa yang membuat kita rasanya udah lari jauh kiloan ribuan kilometer, tapi kok masih di tempat. Wajar kalau ibu bilang ya jangan salahkan takdir. Wah Tuhan nggak ciptakan makhluk gagal. Tuhan ciptakan kita nih sebagai manusia adalah yang sempurna. Artinya yang harus disalahkan adalah diri kita sendiri. Ya, kenapa gue sekarang kayak gini? Ya enggak, Tuhan nggak kasih hidup lo kayak gitu. Kan tadi dibilang, Tuhan gak akan rubah nasib lo kalau lo gak rubah sendiri. Kalau lo gak gerak, gak jalan, gak ngelangkah, ya gak akan pernah pindah tempat. Coba aja, soalnya lo mati, pasti pindah ke kuburan, diangkat sama orang. Tapi kalau lo masih hidup, pengen berubah, pengen gerak, pengen pindah tempat, jalan, jalan. Ya alhamdulillah, latih lagi diri kita untuk bersyukur. Tadi disampaikan juga. Apa yang menyebabkan kita akhirnya sampai di sini? Apa yang akhirnya buat kita nih sekarang berada di lingkungan ini, berada di perusahaan ini. Flashback lagi ke belakang. Awalnya kita punya tujuan apa ketika datang di sini? Awalnya kita bermasalah apa sehingga kita terpaksa datang ke sini? Sehingga kita memutuskan untuk menjadi apa dan berubah seperti apa akhirnya? Masih enggak niat itu kita pegang sampai sekarang? Atau cuma sebagai pintunya aja? Karena kita udah terlalu jauh dari pintu, kita lupa sama pintu tadi. Sampai lupa kemarin masuk dari pintu mana. Saking lupanya kenapa gua ada di sini. Iya, ini pun perlu. Untuk apa? Menstabilkan kita punya semangat, menstabilkan kita punya tujuan, menstabilkan kita punya langkah. Agar kita langkah nggak goyang, nggak capek dikit duduk, nggak capek dikit ngeluh, nggak capek dikit kita berhenti. Awal di sini gue pengen apa? Apalagi yang sudah punya rancangan impian dari tahun 2019 ceritanya. Ya. Siapa yang punya impian yang rancang dari 2019? Yang tua-tua, yang tua-tua nih.
Ya, 2019, 2020, 2021, 2022. Heh, kemana kemarin pintu yang kita bikin? Lupa gue kemarin naruhnya di mana. Perasaan gue print double kemarin, udah gue copy, naruhnya di mana kagak tahu. Bahkan sering dah, sempat gue tanya nama PT-nya apa kemarin aja. Ah, nama PT ya lupa. Ya, itu pun tanda bahwa gak ada keseriusan sama kali dalam hidup kita atau diri kita untuk berubah tadi. Kalau masing-masing dari kita benar-benar serius pengen merubah nasib yang sudah dikasih nih haknya sama Tuhan dalam kehidupan kita, lo pengen berubah, ubahlah. Kalau nggak pengen berubah, diam aja udah. Udah dikasih hak sama Tuhan. Saat hak ini udah kita ya, pegang, kita mau berubah, nggak ada apa ya, lurus saya kayaknya. Bodoh amat mau kanan kiri depan belakang masalah ini masalah itu akan terus lurus fokus, akan kejar targetnya, akan berusaha bagaimana cara mencapai rancangan yang sudah dirancang. Ya, tadi disampaikan kata Jaya, pernah nggak kita nanya sama diri kita sendiri sejauh ini kita udah berubah belum? Ya, karena emang kita yang tahu sejauh mana perkembangan diri kita yang tahu memang. Mungkin orang, ya ini yang paling kita nggak suka biasanya orang nilai kita. Ya, yang gua sebutkan dulu, bahwa 99,99% orang yang salah bahkan nggak mau disalahkan. Ya, tadi gue bilang ini yang paling nggak kita suka dinilai orang. Rasanya gue udah proses, rasanya gue udah ngerjain A sampai Z, rasanya gue udah melakukan ini itu, tapi ketika ditanya sama orang hasilnya mana? Kesinggung. Lo kagak tahu gue prosesnya kayak gimana, gue udah ngelakuin ini itu, banting tulang, peras keringat. Ya kan? Kita yang lebih tahu apa yang kita lakukan. Orang akan lihat hasil memang. Tapi apakah salah orang yang nanya? Maka tadi ibu sampaikan sudah sekeras apa yang kita lakukan, apakah ini masalahnya? Kalau ini masalahnya, sering juga gue sampaikan, ketika kita melakukan satu, ya kan, rasanya nggak ada hasil, buat dua. Rasanya nggak ada hasil, bikin 3 kali lipat. Nggak ada hasil lagi, bikin 5 sampai 50 kali lipat. Kalau rasa-rasanya adalah ini yang menentukan apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di akhirnya nanti. Kalau ini yang menentukan hasil yang akan kita dapatkan nanti. Contoh, kalau di sarden, ya, sarden. Tadi ibu ngomong sarden, jadi gua sambil menyimpulkan sambil gua ambil-ambil, ya kan? Gua nggak tahu yang orang gua ini kerjain apa kemarin di sarden? Hah? Apa itu? Bungkus. Terus kepiting dikukus. Hah? Sama, emang kayak gitu kerjanya. Emang nggak ada bagian yang ngebersihin ikan ya? Nggak ada. Udah bersih ikannya. Oh iya. Bingung juga gue. Tahu sarden gue, perasaan gue tuh sukanya ikan gitu kan. Ya, kita dihitung berdasarkan yang kita kerjakan. Ya, ketika kita menghitung-hitung, ketika kita menghitung-hitung apa yang kita kerjakan, berapa hasil, ya kan? Contoh kalau misalkan ada kerja borongan, lo lakuin 1 500 perak, dapat 10 5.000, dapat 50 kaliin. Udah tahu angka hasilnya. Tentu yang kita lakukan adalah melipat gandakan yang kita kerjakan. Ya kan? Benar? Benar? Benar gak? Benar.
Ketika kita tahu hasil yang akan kita dapat dengan yang kita hitung, pernah nggak lebih dari yang kita hitung yang kita dapat? Pernah nggak lebih dari yang kita hitung yang kita dapat? Pernah nggak? 5 satunya tadi 500. Kita kerjain 10 jadi 5.000. Ya kan? Kita kerjain 50 tadi jadi 20 25.000. Kita kerjain berapa lagi? Pernah nggak kita ngerjain 25.000, kita dapatnya 50.000? Ya kan, otak, logikanya. Ya, karena kita ngitung hasilnya berdasarkan apa yang kita kerjakan. Lihat, ketika kita menghitung-hitung, kita nggak akan pernah mendapatkan hasil yang lebih daripada yang kita hitung. Ya, yang konsumen 5. Udah panjang kalau urusan konsumen. Terus tadi gue juga cukup tertarik dengan bahasa pemantasan. Ya, bukan cuma ketika ibu sampaikan, kenapa ketika ada konsumen datang sudah cek udah pas di depan mata, loss, bukan close, loss, ya, menghilang. Atau ketika sudah Pak saya OTW ya hari ini, oh siap nanti kabarnya sudah dekat. 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak ada kabar. Pas malamnya ditanyain, oh Pak maaf saya udah booking sama si A. Nah, sering lah. Ada yang suka kejadian begitu Pak. Itu kenapa? Pernah nggak itu jadikan pelajaran dalam diri kita bahwa, oh kata si Fatan tadi sampaikan, ada yang salah dalam diri gue. Ini poin satunya, menyadari bahwa ada yang salah dalam diri. Tindak lanjuti. Yang keduanya apa? Cari kesalahan itu. Bagaimana kita bisa memperbaiki kesalahannya kalau kita nggak tahu salahnya di mana? Tempatnya mungkin tahu dalam diri, cuma kesalahan yang mana di bagian dalam diri itu. Karena kita yang lebih tahu dengan diri kita sendiri. Kalau yang ngomong mah cuma lo coba ketika lo tahu nih kesalahan ada dalam diri lo, coba lo korek di bagian ini. Tadi ada. Atau di bagian ini coba lihat. Bagian ini lihat. Itu baru masuk cuma mengarahkan doang. Yang benar-benar merasakan adalah diri kita. Ketika dulu pencapaian kita tinggi dan sekarang drop. Dulu kita melakukan apa dan sekarang kita melakukan apa. Coba lihat. Ikhtiar yang mana yang dulu kita lakukan dan sekarang nggak kita lakukan, atau di bagian pemantasan mana yang kita lakukan dan sekarang nggak kita lakukan, ya kan? Kalau dulu kita belajar dagang sapu, apa mungkin sekarang kita udah bosan sama sapu, sehingga yang dulu kita hasilkan atau kita dapatkan dari si gagang sapu lupa kita, dia udah baik-baik ngasih kita ilmu, kita lupain. Iya. Ini yang menyebabkan kita nggak pernah tadi merasa sudah berlari sangat jauh, tapi kenyataannya masih berada di tempat. Ya. Gue ingat cerita Bang Deki kalau nggak salah. Ada seorang kaya, bapaknya kaya. Anaknya ngomong, mungkin pada ingat, tapi nggak tahu juga, biasanya lupa. Jadi gue ingat itu. Anaknya bilang, Pak, kalau orang kaya mah pi ya. Ih, pengen kapal pesiar. Pengen bawa kapal pesiar. Kata bapaknya, kira-kira menurut kalian ya, si bapak bakal beliin nggak tuh anak kapal? Gue kasih mic deh, mana micnya? What? Kira-kira lu bapaknya nih, lu bapak lo kaya kan? Aminin dulu aja, ya kan? Lu punya anak lu seumuran lu lah sekarang, ya kan? Minta beliin sama lu kapal. Dia pengen bawa kapal katanya, biar keren aja. Kalau anak tetangga katanya bawa CBR, dia pengen bawa kapal. Lu beliin gak?
Nggak lo beliin langsung. Wah, pelit lu jadi bapak. Ngapa mesti di kursusnya, kan lu bisa beli kapalnya. Anak lu kan pengen kapal, ngapa nggak lu kasih kapal aja langsung beliin? Kenapa? Kan lu punya duit. Jangan kan kapal. Apalagi yang lebih mahal dari kapal lu beli buat anak ya kan? Hah? Kan lu sayang sama anak ceritanya. Sayang. Kan dia pengen itu, lu kan bisa beliin. Kenapa nggak lu beliin? Ya Nudin, lu kalau jadi bapaknya nih, punya anak si siapa? Ah, Simpai pengen minta beliin pesawat. Bosan lihat tetangga bawa sepeda, dia pengen bawa pesawat. Lu punya duit nih, lu beliin kagak dia pesawat? Pesawat lah, masa orang kaya beli pesawat-pesawatan? Lu beliin, udah lu beliin, lu kasih nih pesawat, lu bawa. Ya, kan dia pengen bawa pesawat. Ya, lu beliin. Tahu anak lu bisa bawa pesawat? Kan dia pengen bawa pesawat. Kan dia pengen bawa pesawat. Oh iya, kan dia ngeliat temennya nih bawa sepeda, dia pengen bawa pesawat. Kursus baik dari tadi. Gak sayang anak deh. Jahe sayang anak. Ya, secara gak langsung yang gue tangkap dari cerita itu. Ya, lu Tuhan tuh sayang sama lu pada. Lu pengen apa? Pengen dikasih langsung. Cuma mampu kagak? Jadi kalau anak tadi punya anak, pengen kapal pesiar, dia pengen bawa kapal. Si anak bisa kagak bawa kapalnya? Bapak mah bisa aja beliin. Ya, simpai ya pesawat, beliin. Cuma bisa kagak? Sayang, punya duit buat ngebeliin anak tuh. Gitu juga Tuhan. Gampang bagi Tuhan bikin lu jadi presiden. Itu, presiden langsung. Nggak perlu lewat pemilu lagi. Tapi siap enggak? Ketika lu punya anak kasih kapal pesiar yang ada buat nyelakain dirinya sendiri nanti, lu jadi bapak berarti enggak sayang. Begitu juga Tuhan. Menempa kita dari dasar, dari nol sampai dengan ngebentuk kita pelan. Berdasarkan apa? Step by stepnya tadi. Kita sudah mulai bisa berdiri, jalan, udah bisa tadi belajar dulu sekolah tentang kapal pesiar, gimana cara ngebawanya, ya kan? Udah pantas nih, udah bisa uji coba nih di training, bisa nih dengan kapal orang dulu, atau dia ikut sekolah pelayaran, ya kan? Setelah bisa baru, oh udah pantas, sudah bisa, gampang beliin kapal buat lo, ya kan? Gitu. Cuma ya kadang kita nggak paham prosesnya. Dan terburuknya tadi, kita tahu itu proses, cuma kita malah nggak paham prosesnya berprogres atau enggak. Itu. Jadi pemantasan itu adalah kesiapan kita, seberapa besar wadah yang kita siapkan untuk menampung apa yang nanti Tuhan akan berikan kepada kita. Tadi disampaikan ketika kita punya wadah selebar perut, wajar kalau makannya cuma dikasih 3 kali, 4 kali, 5 kali udah gede banget perutnya. Kalau kita punya perutnya 8, porsinya 8 yang dikasih Tuhan. Karena wadah yang kita siapkan besar. Kalau sampai dengan sekarang adalah apa yang kita dapatkan kok rasanya segini-gini aja, artinya bukan salah Tuhan yang ngasih, Tuhan sayang sama lo. Ya kan? Takut kalau misalkan dikasih banyak percuma, dikasih banyak malah nyusahin diri lo sendiri, dikasih banyak malah bikin lo nyungsep. Kan banyak orang yang dikasih duit gede tiba-tiba jadi gila. Banyak orang dikasih tiba-tiba punya duit puluhan juta nyungsep. Ya kan? Teman kita juga ada 3 kali nyungsep. Alhamdulillah udah yang keempat nggak mau.
Kesiapan kitanya sudah sampai mana sehingga membuat diri kita ini pantas untuk dititipkan, dikasih sama Tuhan yang kita pengen tadi. Ya. Artinya ini hal yang sebenarnya hal yang luar biasa yang harusnya kita tekunin banget. Pelajaran-pelajaran tentang yang tadi mungkin ini nggak masuk logikanya kita mungkin. Cuma inilah yang banyak membuat kita berubah selama ini. Coba belajar, kita pelajari teman-teman kita yang lain. Ya kan? Kalau hitungannya cuma masalah kerja, dapat duit, bayar utang, kita kerja di tempat yang gajinya lebih gede, kok malah hutangnya nggak lunas-lunas. Ayolah. Itu bukan logika itu. Yang kita lakukan sekarang malah mungkin ada logikanya, tapi nggak sadar, kita nggak peka bahwa Tuhan sedang mengarahkan kita ke dasar-dasar dengan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita pun merasa ya mungkin dulu nggak punya duit 100 mah udah kapan pengen cari utangan sana sini, sekarang mah bahkan rokok nggak ada aja anteng. Kalem wae, yang penting mah keluar ke kantor pemasaran, liatin aja kalau nggak ada yang beliin rokok kan gitu. Udah pasti ada. Yo, kita udah lewatin itu. Kalau masalah rokok mah nggak usah ngomong lah. Ya, jangan takut asem dah. Jangan takut nggak ngerokok hari itu. Tenang aja. Ya. Ya. Kalau misalkan nggak ada rokok hari ini, besok hari Sabtu duduk nongkrong dekat Bunda. Pura-pura aja. Duduk aja. Sejam diperhatiin nggak ngerokok, pasti ada rokok nanti datang di situ. Udahlah, kita udah banyak melewati hal-hal itu. Cuma jadikan itu pola. Mungkin kita berhasil nggak khawatir dengan hal kecil, dengan rokok, dengan duit 100.000, dengan 200.000, 300, dengan angsuran rumah, kita nggak khawatir, ya kan? Ketika kita sudah mulai menguasai itu, kita nggak panik, kita tenang, nah level kita akan naik lagi. Pun gue merasakan, ketika gue belajar untuk diri gue sendiri, kehidupan gue sendiri, untuk semuanya, bahkan gue meyakini bahwa apapun kebutuhan gue, Tuhan akan kasih. Kalem aja. Yang selalu gue praktekkan. Ketika gue gak khawatir lagi dengan kehidupan gue, bahkan rumah gue, naik lagi levelnya. Apa? Pun gue belajar, melatih lagi diri, bagaimana caranya biar tenang ketika akhir bulan, belajar tenang, gak khawatir ketika mendekati akhir bulan, dan bahkan ketika di awal bulan ini mikirin untuk akhir bulan, levelnya lagi gue mengalami. Pun latihan lagi. Kita semua kan bertahap, step by step sampai nanti pada jenjang yang ibu rasakan sekarang. Ya, coba lo punya bayangan proyek 60M. Lo mau ngidupin orang ini, orang kita aja 60, kalau misalkan nama orang Subang 67. Orang kita aja nih, yang tiap bulan mau dikasih gaji. Sementara kita punya proyek kan 60M. Lu gue yakin nggak panik, nggak khawatir lo, kabur. Asli ngilang dari peredaran. Nggak ujuk-ujuk mental jadi begitu, nggak ujuk-ujuk. Bahkan latihan dari tadi menerima karyawan tanpa latar belakang pendidikan, latihannya dari awal. Sering goyang, komitmen enggak, cuma terus dilatih sehingga memutuskan untuk bagaimana lebih besar lagi. Untuk berbagi dari awal. Ada step-stepnya belajar. Baru nanti akan dipantaskan kita pada levelnya, pada level yang lebih besar lagi. Kalau kita pengen pantas, tadi mendapatkan hal yang lebih besar lagi, ingat latihan dari dasar, step by step berprogres naik ke atas, wadah kita buat jadi lebih lebar lagi. Wadah kita buat jadi lebih besar lagi. Enggak perlu minta, Tuhan akan kasih sesuai porsinya. Lo udah pantas nih punya wadah yang luas, tanpa lo minta akan datang isinya. Ya, ketika lo siap aja untuk follow up, konsumen akan datang dengan sendirinya. Walaupun untuk tahap pertama mungkin konsumen orang lain. Ya. Walaupun tahap pertama mungkin ngebantuin konsumen orang lain. Ketika sudah mulai bisa, kata Tuhan sudah pantas, wayahnya dikasih konsumen sendiri, datang.
Berapa sering kita ngerasain itu juga, khusus wabil khusus buat tim-tim di luar marketing. Ya, buat teman-teman yang di divisi lain selain marketing. Banyak mengalami hal-hal itu. Ujuk-ujuk nggak iklan ada konsumen. Ujuk-ujuk karena ngebantu ini, oh dapet ini. Jadikan ini pelajaran yang kemarin-kemarin yang sempat kita praktek dan kita alami sebagai pola untuk kita upgrade lagi. Kalau kemarin cuma sebatas rokok kita nggak khawatir, naikin lagi levelnya. Angsuran rumah nggak usah khawatir, naikin dari 1-2. Ketika sudah mulai, naikin lagi. Sehingga bertumbuh keimanan kita. Makin yakin kita bahwa Tuhan itu ada. Sampai ibu bilang bahwa ibu menyaksikan proyek ini. Walaupun kita nggak ikut andil di proyek dalam arti ikut jalan bareng, ya kita sebagai saksi semua. Dari bagaimana awalnya sampai dengan detik ini sudah masuk dalam eksekusinya, realisasinya, sudah mulai masuk pematangan. Ya, yang sudah mulai mengeluarkan dana ratusan juta setiap harinya. Sementara kita punya gaji sekian begitu. Apakah ini hal yang wah konyol? Mau masukin logika kemana? Nggak masuk. Cuma karena ilmu yang step by step. Makanya selalu setiap minggu gue sampaikan, manfaatkan momen kita batu nih, dekatkan terus pada tetesan air. Sehingga kerasnya hati kita bisa jadi lunak, bisa jadi lembut. Sehingga kita pun bisa memperluas kolbu kita, bisa menerima banyak ilmu tanpa pandang bulu. Ya bahkan ketika sama orang pun kita nggak lihat siapa yang ngomong, bahkan dalam alam ini pun kita bisa lihat, kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa jadikan ilmu dalam setiap apapun yang kita lihat. Ini melatih kepekaan kita seperti itu. Ya, bukan dalam arti maksa. Kan gue bilang, ketika lo pernah ngerasain bakso di mana enak, lo pasti cerita. Lo di sana baksonya enak, lo pengen ajak temen lo. Pengen nyicipin bakso di sana tuh enak. Begitu juga teman-teman yang lain, ketika merasakan sesuatu yang enak, udah pasti pengen ngajak. Kalau teman-teman yang sudah punya penjualan, otomatis pengen ngajak. Kenapa? Ini udah ngerasa nyicipin duitnya, enak loh, ayo. Cuma kadang-kadang ya, begitu. Ya, mungkin itu aja. Kalau dipanjangin sampai pagi, ya mudah-mudahan tadi yang gue sampaikan pun mengingatkan kita kembali, dan terima kasih juga buat ibu hari ini pun masih menyempatkan lagi mengingatkan kita. Ya kita buktikan bahwa kita bisa berjuang di sini, bisa bertumbuh di sini, bisa berubah berbenah di sini. Kita bisa buktikan juga bahwa kita mampu, dikasih kepercayaan untuk bisa menjalankan perusahaan ini, terutama pimpinan-pimpinan bisa lebih menunjukkan lah bahwa nggak salah perusahaan pilih gua. Itu buat yang lain-lain, apapun yang kalian lakukan dalam perusahaan ini, job desk kalian sekecil apapun bentuknya, itu adalah kontribusi. Konsisten, lakukan sepenuh hati, lakukan dengan cinta tanpa ada hitung-hitung, karena tadi gue bilang ketika lo ngitung-hitung hasilnya akan meleset dari yang lo hitung. Ya, dari ada 0, 1, 2, 3 ambil angka 0 kata ibu tadi, sehingga unlimited yang akan kita dapatkan. Ya, mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.